Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatun Naili Falasifa dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang virus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Sejarah virus ditemukan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu Adolf Meyer. Menurut Adolf Meyer, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer ini pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu disebut dengan nama mosaik. Adolf ini berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan akibatnya, tanaman yang sehat itu pun menjadi sakit. Melalui pengamatan di mikroskop, Adolf ini tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut, sehingga menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati oleh mikroskop biasa. Yang kedua yaitu Martinus Beijering. Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Martinus menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya sehingga beberapa kali pemindahan. Dan ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan, berbeda dengan bakteri. Agen penginfeksi tersebut tidak dapat dikembangbiakkan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Dia juga memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Ia menyebutnya dengan virus Lolo Schering atau filtrable virus. Yang selanjutnya yaitu Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri ini melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang desain khusus untuk menyaring bakteri ini. Kemudian, hasil saringan ditularkan kepada tanaman yang sehat. Dan ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman sehat, seperti penelitian oleh ilmuwan Mayer. Ivanovsky ini berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Yang terakhir yaitu Wendell Stanley. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika ini yang bernama Wendell berhasil mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Penemuan Wendell menjelaskan bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus yang pertama yaitu virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri. Yang kedua, virus bersifat aselular karena tidak mempunyai membran dan organel-organel seperti halnya sel pada umumnya. Yang ketiga yaitu virus hanya mempunyai salah satu macam asat nukleat atau RNN atau DNA. Yang keempat yaitu virus hanya dapat bereproduksi di sel-sel hidup lain atau bersifat parasit obligate. Yang kelima yaitu pada umumnya virus menyerang satu jenis sel dan selalu menyerang satu spesies makhluk hidup. Misalnya virus HIV, penyebab AIDS hanya menyerang sel darah putih, jenis limfosit pada manusia. Yang keenam yaitu untuk bereproduksi,
virus hanya memerlukan asam nukleat saja. Yang ketujuh yaitu virus tidak dapat bergerak ataupun melakukan aktivitas metabolisme sendiri. Dan yang terakhir, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan seperti benda mati. Kemudian kita membahas ukuran virus dan bentuk virus. Virus berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus ini sekitar 20-300 milimikron, jauh lebih kecil dari ukuran bakteri. Ukuran bakteri pun cuma 10 mikron, jadi lebih besar virus. Untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, Ivanovsky dan Benjerik melakukan eksperimen dengan penyaringan. Ternyata virus tetap lolos dari saringan keramik, sedangkan bakteri tersaring karena ukurannya lebih besar daripada virus. Kemudian kita bahas tentang bentuk virus ya. Virus dapat berbentuk oval, batang atau memanjang, huruf T, dan dapat juga berbentuk bulat. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari bakteri genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid ini dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut capsamer. Bentuk capsamer ini sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Pada beberapa virus seperti virus herpes, virus influenza dapat pula dilengkapi oleh sampul atau envelope dari lipoprotein atau lipid dan protein. Pembungkus ini merupakan membran plasma yang berasal dari seling virus, suatu virus dengan materi genetik yang dibungkus oleh pembungkus protein disebut partikel virus atau virion. Virus bukan sel atau makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma dan organ sel tidak melakukan metabolisme serta berukuran sangat kecil sehingga tidak mungkin memiliki struktur sel. Kemudian struktur virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid ini dibangun oleh subunit yang identik satu sama lain yang disebut capsamer. Bentuk capsamer sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Bakteri Ophagi merupakan virus pemakan bakteri. Bakteri terdiri dari kepala, selubung ekor, dan serabut-serabut ekor. Kepala berbentuk heksagonal terdiri dari capsamer yang melindungi DNA-nya. Selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar selubung ekor, yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleat mengandung 3.500 sampai 600.000 nukleotida. Berdasarkan penyusun intinya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Contoh virus DNA adalah virus cacar, sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan virus HIV. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik ini terdiri dari beberapa fase antara lain merupakan fase adsorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik. Fase adsorpsi atau penempelan ditandai dengan meletaknya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur, sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. Yang kedua yaitu fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan materi genetik DNA ke dalam tubuh sel bakteri.
Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. Kemudian fase ekliptase atau sintesis. DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuk bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu sintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. Kemudian fase perakitan atau assembling. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100-2 buah dalam satu daur litik. Yang terakhir yaitu fase litik atau pemecahan sel. Ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisozim. Akhirnya, virus keluar dan siap mencari inang baru. Kemudian, pengertian dari daur lisogenik. Daur lisogenik merupakan virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi dari berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada sel inang membelah. Fase-fase dalam daur lisogenik ini terbagi menjadi fase penambungan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Fase penambungan merupakan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Kemudian, DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian berbentuk profag. Yang kedua yaitu fase replikasi. Setelah menyisip DNA, virus tidak aktif dan disebut profag. Kemudian, DNA bakteri mempreklaskan untuk melakukan pembelahan. Akibatnya, tiap kali sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus dan membentuk profag, maka DNA harus akan terus tergandakan. Yang ketiga yaitu fase sintesis. DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. Kemudian fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus berbentuk virus baru. Dan yang terakhir yaitu virus litik. Setelah perakitan selesai, terjadilah lisis bakteri. Virus yang terdapat dari inang akan mencari inang baru. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang virus yang merugikan, baik yang merugikan pada hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Yang pertama, virus pada hewan. Virus pada hewan memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu polioma atau yang disebut sebagai penyebab tumor pada hewan. Kemudian menyerang unggas penyebab flu burung, yaitu virus H5N1. Yang kedua yaitu penyerang sistem saraf pada unggas disebut dengan virus NCD atau tetelo. Selanjutnya yaitu menyerang kutu dan mulut, yaitu virus FMD. Kemudian yang menyerang pada anjing, kucing, dan monyet yaitu virus rabies. Penyebab kanker pada ayam yaitu virus RSV. Dan yang terakhir penyebab pada hewan tertentu dan juga penyebab penyakit saluran bernafas yaitu virus adenovirus yang terjadi pada hewan. Kemudian yang kedua pembagian virus yang menyerang pada tumbuhan. Yang pertama mosaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Yang kedua yaitu yellows, penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Geminivirus tomato yellow leaf curse virus atau TYLCV, virus TYLCV. Ketiga yaitu daun menggulung, terjadi pada tumbuhan tembakau, kapas, dan lobak yang diserang virus TYMV. Kemudian penyakit tungro atau virus tungro yang terjadi pada tanaman padi. Kemudian yang ketiga kita membahas virus
pada manusia atau yang merugikan pada manusia. Yang pertama yaitu penyakit sapi gila. Penyakit sapi gila ini juga disebut dengan bovine spongiform encephalopathy. Yang kedua yaitu Naegleria. Amoeba kecil ini menyerang jaringan otak yang ditandai dengan tubuh kejang mulai diikuti oleh koma. Hidup pada perairan hangat Amerika, masuk ke tubuh melalui lubang hidung. Yang ketiga yaitu HIV. Virus yang satu ini menyerang kekebalan tubuh dan hingga kini belum ada obatnya. Ibarat menunggu kematian kalau udah terjangkit virus ini. Dan yang lagi hangat-hangatnya dari 1 tahun yang lalu yaitu virus COVID-19 yang masih belum ada penyembuhnya sampai sekarang. Tetapi sudah ada vaksin. Kemudian kita membahas tentang virus yang menguntungkan. Yang tadi kita membahas virus yang merugikan. Virus yang menguntungkan yang pertama yaitu memproduksi vaksin. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Vaksin ini digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk menangkal virus. Jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia telah kebal. Yang kedua yaitu membuat antioksida. Antioksida dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Langkahnya dengan menyisipkan gen yang menguntungkan atau gen manusia dapat mengendalikan produksi antitoksin ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri diinfeksi oleh virus, virus yang terbentuk akan memiliki DNA atau gen manusia. Jika virus menginfeksi bakteri lain sehingga bakteri yang terinfeksi memiliki DNA atau gen manusia, sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Yang ketiga yaitu melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi lemah dan tidak berbahaya. Yang keempat yaitu viroid. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang melebihi kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu mereplikasi dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Viroid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pengendalian pertumbuhan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Pada tahun 1927, sekitar 10 juta tanaman kelapa mati karena terinfeksi viroid di Filipina. Kemudian yang terakhir yaitu piroid. Piroid pada tahun 1997 ditemukan oleh ilmuwan Amerika. Ilmuwan Amerika ini mendapat hadiah Nobel atas penelitian terhadap protein penginfeksi yang lebih sederhana dari viroid, yaitu piroid. Berbeda dengan viroid, piroid merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi, tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Dan kita membahas tentang vaksin, kemoterapi, dan interferon. Yang pertama, kita membahas tentang vaksin terlebih dahulu. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin ini diciptakan oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk cacar sapi. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, berupa protein, peptida, partikel serupa virus, dan lain sebagainya. Vaksin akan
merupakan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Pemberian vaksin ini diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi tubuh sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Kemudian interferon. Interferon ini merupakan hormon yang berbentuk sitokina berupa protein berjenis glikoprotein yang disekresi oleh sel vertebrata karena akibat rangsangan biologis, seperti virus, bakteri, protozoa, mikroplasma, mitogen, dan senyawa lainnya. Interferon terdiri dari interferon alfa, beta, dan gamma. Kemudian kemoterapi. Kemoterapi merupakan pemberian obat anti kanker atau sitostatika yang bertujuan untuk membunuh sel kanker atau dapat juga didefinisikan dengan menggunakan zat kimia untuk perawatan penyakit. Tujuan kemoterapi ini adalah sebagai terapi kuratif, bagian dari terapi paliatif atau sebagai radiosensitizer. Strategi pemberiannya yaitu sebagai terapi adjuvan, konsolidasi, induksi, intensifikasi, pemeliharaan, mojuvan, atau paliatif. Cara pemberiannya yaitu dapat secara oral, intravena, intraverterial, intraparierotial, atau intrakavitas. Kita membahas tentang pembiakan pada sel hidup. Virus hanya dapat berkembang biak pada sel atau jaringan hidup. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan untuk memproduksi. Cara reproduksi virus disebut dengan proliferasi atau replikasi. Pada bakteri virofage, reproduksinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik yang sudah dijelaskan tadi, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil menghasilkan reproduksi. Sedangkan pada daur lisogenik yang sudah dijelaskan seperti yang di atas tadi, virus tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri. Sehingga, jika bakteri membelah atau berkembang biak, virus pun ikut membelah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.